Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita hingga pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya Al-Fakir Jeffrey Yasir ingin menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pemirsa. Salawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bagian dari umatnya yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepadanya, mau mengikuti apa saja yang diajarkannya. Besar harapan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini tema kita melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, yakni tentang jin, yakni kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh bangsa jin. Perlu diketahui bahwasanya makhluk Allah berupa jin ini ketika ia diciptakan dari api, Allah anugerahkan beberapa anugerah, di antaranya Allah berikan dia akal beserta nafsunya. Adapun kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah, yang pertama, sesungguhnya iblis, setan-setan, jin dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihat jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya setan-setan dapat melihat dari suatu tempat, dapat melihatmu dari suatu tempat, sedangkan kamu tidak dapat melihatnya. Maka di sini jelas bahwasanya iblis dan bala tentaranya, yakni jin-jin kafir, dapat melihat manusia dari suatu tempat yang mana manusia tidak sanggup melihat jin. Maka barang siapa yang mampu melihat jin, tanda tanya besar. Apa gerangan yang dapat membantu untuk melihat jin? Boleh jadi bahwa di tubuh orang yang dapat melihat jin ada sosok jin yang dapat membantu melihat jin-jin yang ada di sekitarnya. Sederhana saja bahwasanya orang yang mampu melihat jin, di tubuhnya terdapat jin yang membantu melihat jin-jin yang ada di sekitarnya. Manusia normal, manusia biasa tidak akan bisa sanggup melihat jin. Adapun yang dilihatnya bukan sosok yang sebenarnya. Yang dilihat oleh jin, salah satu kemampuan yang kedua, jin dapat merubah wujud apa saja yang ia kehendaki, kecuali satu wujud Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bermimpi ketemu aku, maka yakinlah bahwa itu adalah aku, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena setan tidak sanggup menyerupai tubuhku. Boleh jadi setan dapat menyerupai sosok manusia,
sosok hewan, sosok siluman, sosok-sosok yang lain, setan mampu kecuali wujud Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan tertipu bahwa jin dapat melakukan perubahan wujud terhadap apa saja yang dia kehendaki, kecuali wujud Nabi Muhammad SAW. Oh, saya lihat seseorang, saya lihat kakeknya, saya lihat neneknya, saya lihat orang yang sudah meninggal. Itu semua bagian dari perwujudan jin. Jadi jangan tertipu. Sekarang konten-konten yang meliput hal-hal gaib ramai di pasaran, ramai di YouTube, dan pemirsanya kepo, penasaran alam jin itu seperti apa. Oleh karenanya, ini salah satu alasan mengapa saya buka channel YouTube ini, setidaknya mengimbangi apa yang disampaikan oleh paranormal, mengimbangi apa yang disampaikan oleh dukun-dukun yang ada di luar. Adapun kelebihan yang selanjutnya, yakni yang ketiga, bahwasanya jin dapat mencuri berita langit, yang mana hasil curiannya akan disampaikan oleh dukun-dukun, paranormal, peramal-peramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 8 sampai 9. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harusan syadidan wa suhuba. Dan sungguh kami telah mencoba mencuri rahasia langit, akan tetapi kami dapati di langit memiliki penjagaan yang kuat dan panah-panah berapi. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sama' faman yastami'il ana yajid sihaman wasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menempati tempat-tempat yang berada di langit, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mencuri berita-berita langit, maka kami akan dapati ia akan dipanah oleh api. Oleh karenanya, salah satu kemampuan jin mencuri berita langit. Bagaimana cara ia mencuri berita langit? Seperti panjat pinang. Dari atas menyampaikan, dapat informasi, turun ke bawah. Dari bawah turun lagi ke bawah, turun lagi bawah, turun lagi ke bawah, sampai ke peramal-peramal, sampai ke dukun-dukun. Oleh karenanya, karena mengambil rahasia informasinya tidak sempurna, karena keburu dipanah oleh api, maka ia tambah-tambah. Maka jin sedikit sekali berkata benar. Satu kata benar, dia akan balut 100.000 kata kedustaan. Jadi jangan mudah percaya dengan jin. Apa yang disampaikan boleh jadi itu dusta. Dulu ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal, 3 hari berturut-turut datanglah pemuda mencuri. Malam pertama ketangkap, dilepaskan oleh Abu Hurairah karena alasannya keluarganya sedang kelaparan, dan dia berjanji untuk tidak akan mencuri lagi. Malam kedua dia curi lagi, ketangkep lagi. Alasannya masih sama, karena keluarganya kelaparan, dan dia berjanji tidak akan mencuri lagi. Dan malam ketiga mencuri lagi, ketangkep lagi. Akan tetapi malam ketiga Abu Hurairah tidak mau melepaskannya.
Abu Hurairah menginginkan pemuda ini dilaporkan kepada Rasulullah, akan tetapi pemuda ini menyampaikan hal yang penting. Apa kata si pemuda ini? Maka bacakanlah ayatul kursi di malam harinya, maka engkau tidak akan curian lagi. Setelah itu dilepaskan oleh Abu Hurairah. Paginya Abu Hurairah menghadap Rasulullah perkara apa yang terjadi 3 malam berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya itu adalah setan, itu adalah iblis. Dan apa yang ia sampaikan pada saat itu dan baru itu apa yang ia sampaikan benar. Jadi sebelum-sebelumnya nggak pernah benar. Maka jangan mudah percaya apa yang disampaikan oleh bangsa jin, apa yang disampaikan oleh setan-setan. Maka hendaknya kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadikan ia sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Jangan menganggapnya sebagai teman. Barang siapa yang mau berteman kepada setan, maka ia pasti menyesatkannya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Boleh jadi kita bercanda, mana setan? Enggak kelihatan oleh mata. Iya, ada di dalam diri. Yang ia berbisik di dalam hati mengenai keburukan, kemaksiatan, pengingkaran kita kepada Allah. Itu adalah setan. Adapun kemampuan jin yang lainnya, jin dapat pindah secepat kilat. Dari sini ke Jakarta sekejap mata ia akan sampai. Dari sini boleh jadi ke Eropa sekejap mata ia akan sampai. Adapun kemampuan jin yang lainnya, jin dapat merubah wujud sebesar-besarnya atau sekecil-kecilnya. Saking kecilnya ia dapat masuk ke tubuh manusia lewat pori-pori. Dapat masuk ke tubuh manusia saking kecilnya lewat pori-pori, terutama lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Maka ketika ia masuk tubuh, maka jin akan berjalan lewat peredaran darah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuhmu lewat peredaran darah, lewat aliran darah. Oleh karenanya ketika ada orang yang kesurupan, maka kita hentikan atau tekan aliran-aliran darahnya lewat nadi. Ada yang ditekan antara jempol dan telunjuknya, akan tapi ini cukup beresiko karena harus berhadapan langsung dari depan. Karena jin itu buat saya pribadi kemampuannya cuma 3. Matanya melotot, suaranya sangar, kadang ngancam-ngancam. Yang ketiga, tenaganya kuat. Maka ketika kesurupan tak usah dipegang, tak usah dipegangin. Kenapa? Karena jinnya akan kesenangan memakai maksimal kemampuan manusia yang dirasukinya, tenaganya kuat. Selesai, kasihan manusia, capean.
Adapun bisa ditekan lewat nadi leher dari belakang. Nah, ini yang biasa saya lakukan. Ini cukup aman. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil atau memegang kita dari belakang. Adapun yang selanjutnya, kelebihan bangsa jin yang lain yakni bahwasanya Allah tangguhkan umur iblis sampai hari kebangkitan. Ketika Allah mengusir iblis, tentunya iblis marah. Kemudian iblis memohon kepada Allah di dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, tangguhkan waktuku sampai hari dibangkitkan. Dijawab oleh Allah, qala innaka minal mudharin. Kemudian Allah mengabulkan permintaan iblis, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diberi penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Oleh karenanya khusus untuk iblis umurnya Allah tangguhkan sampai hari kebangkitan. Akan tetapi jin umurnya tidak sampai di hari kebangkitan, akan tetapi dipanjangkan, beda dengan manusia. Kalau umat manusia, terkhusus umat Muhammad SAW, 60 sampai 70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan jin. Kalau jin umurnya bisa ribuan, bahkan bisa ratusan ribuan. Oleh karenanya ini yang terkadang mereka-mereka, kakek neneknya, leluhur-leluhurnya dulu pernah bekerja sama dengan jin. Kakek neneknya meninggal, akan tetapi jinnya belum mati. Akhirnya perjanjian itu dilanjutkan ke anak keturunannya, sehingga anak keturunannya diganggu oleh jin. Maka ini adalah salah satu kemampuan jin. Umur jin Allah panjangkan, tetapi jin tetap mati. Tapi beda dengan iblis. Waktu iblis mati ketika memasuki tiupan sangkakala yang kedua, yakni tiupan kematian. Tahu ini bahwa sangkakala itu ditiupkan 3 kali. Tiupan pertama adalah tiupan mengejutkan. Semua yang bernyawa terkejut, bahkan yang ada di alam kubur, di langit dan yang di bumi, ketika mendengar sangkakala yang pertama, semua terkaget-kaget. Tiupan yang kedua adalah tiupan kematian, dan tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Itulah kemampuan-kemampuan jin, dan masih banyak kemampuan-kemampuan jin yang lainnya, seperti bisa memindahkan benda, seperti sihir-sihir, santet-santet, mengeluarkan paku, silet dan lain sebagainya. Boleh jadi itu bisa trik, boleh jadi itu bagian dari makar-makar setan. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya tipu daya mereka hakikatnya lemah. Mereka kuat hanya sesama pemujanya saja. Di hadapan orang yang beriman, mereka sangat lemah. Ketika orang penakut melihat jin, maka jin akan senang. Akan tetapi ketika jin melihat orang soleh, jinnya sama takutnya seperti orang penakut melihat jin. Jinnya akan lari. Mengapa? Ketika dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu, boleh jadi si orang soleh itu kagetnya, latahnya bagian dari zikir, muncul jinnya. Boleh jadi kagetnya takbir. Dengan takbir itu secara tidak langsung sudah memanah jin yang ada di hadapannya. Maka hendaknya kita tidak perlu takut, kecuali takut kepada Allah. Paling tidak channel YouTube ini menjadi penyeimbang. Channel YouTube ini menjadi perbandingan
informasi yang disampaikan oleh paranormal, dukun-dukun atau jin-jin yang sengaja dia cari untuk jadikan konten, dia tanya, dia telusuri. Hati-hati, jangan mudah percaya. Karena apa? Sifatnya setan itu adalah dusta. Hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari channel ini dapat mengedukasi yang baik. Pelajaran-pelajaran yang diberkahi. Semoga pemirsanya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan channel ini, channel yang dapat memberikan asbab hidayah bagi pemirsanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya datang dari kealfaan al-fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.